Pernah nggak sih Anda mau ketemu orang penting, calon investor, bos besar, atau mungkin klien kakap, dan tiba-tiba, perut rasanya melilit, tangan jadi dingin, jantung deg-degan. Rasanya kita ini kecil banget di hadapan mereka yang punya uang dan kekuasaan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mengubah rasa minder jadi rasa percaya diri yang setara? Hari ini kita akan coba bongkar jawabannya dari sebuah sumber yang menarik banget. Buku berjudul The Cheat Code oleh Brian Wong. Buku ini isinya kumpulan kode curang atau jalan pintas cerdas untuk sukses. Misi kita spesifik. Kita akan dalami satu gagasan utamanya, yaitu jangan perlakukan orang dengan uang dan kekuasaan seperti Tuhan. Kita akan gali pola pikir dan taktiknya untuk menyeimbangkan dinamika kuasa ini. Betul. Dan ini penting ya, ini bukan soal jadi arogan atau nggak sopan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke, gimana ya, mengubah total cara pandang Anda. Dari yang tadinya merasa sebagai pemohon, yang kayak butuh belas kasihan, menjadi seorang mitra yang setara. Karena pada dasarnya, ini kan barter kan. Anda punya sesuatu yang mereka butuhkan, sama seperti Anda butuh sesuatu dari mereka. Oke, mari kita bedah ini. Jangan perlakukan mereka seperti Tuhan. Kalimat ini kan provokatif banget menurut Anda. Apa sih inti dari gagasan ini dalam konteks buku ini? Intinya itu adalah pergeseran psikologis yang fundamental. Buku ini terutama di Cheat 10, itu menyoroti para pendiri startup yang seringkali gemeteran pas presentasi di depan investor. Mereka ngelihat investor itu kayak, ya dewa penentu nasib. Nah, buku ini mau mendobrak pandangan itu. Investor itu bukan dewa. Mereka itu orang yang punya masalah. Punya masalah? Maksudnya gimana tuh? Punya solusi untuk masalah mereka. Sebuah ide brilian. Wah, cara memandangnya langsung beda ya. Bukan kita yang butuh pertolongan, tapi kita yang menawarkan peluang. Tepat. Itu benar juga. Kalau kita mikirnya minta bantuan, posisi kita otomatis ada di bawah. Tapi kalau ini adalah transaksi bisnis, kita jadi sejajar. Tepat sekali. Pergeseran ini mengubah segalanya. Buku ini menekankan satu hal yang sering dilupain. Investor itu berinvestasi bukan untuk bikin Anda kaya. Oh. Tapi untuk bikin diri mereka sendiri makin kaya. Ini murni bisnis. Saat Anda sadar ini, rasa terintimidasi itu pelan-pelan luntur. Karena ini bukan lagi soal personal. Tapi soal, apakah proposal Anda masuk akal secara bisnis bagi mereka atau enggak? Dan di buku ini ada satu fakta yang menurut saya langsung bikin mental kita lebih kuat. Yaitu poin mereka bermain dengan uang orang lain. Ini favorit saya nih. Rasanya itu langsung ngurangin beban mental ya. Seolah-olah penolakan mereka bukan tentang kita secara pribadi. Nah, ini dia kuncinya. Kita kan sering ngebayangin para investor ventura atau VC itu mempertaruhkan uang hasil jerih payah mereka sendiri kan? Iya betul. Padahal mayoritas dari mereka itu mengelola dana orang lain, dana pensiun, dana abadi universitas, uang dari orang-orang super kaya lainnya. Total dana kelolaan mereka bisa ratusan juta, bahkan miliaran dolar. Jadi kalau mereka nolak ide Anda, itu bukan berarti mereka secara pribadi nggak suka sama Anda. Itu adalah keputusan portofolio. Artinya, ide kita mungkin ya prosto nggak cocok aja dengan strategi investasi dana mereka saat itu. Sesederhana itu. Persis. Bisa jadi mereka baru aja investasi di perusahaan sejenis, atau mungkin industri Anda bukan fokus mereka tahun ini. Penulisnya, si Brian Wong, cerita sendiri kalau dia ditolak sekitar 40 investor sebelum akhirnya dapat pendanaan. 40 kali. 40 kali itu gila sih. Coba bayangin. Kalau setiap penolakan dia anggap sebagai serangan pribadi, dia mungkin sudah nyerah di penolakan kelima. Benar juga. Tapi buku ini justru bilang penolakan itu bisa jadi hal bagus. Katanya setiap penolakan itu membangun ketahanan mental. Dan yang lebih penting, seringkali penolakan itu datang dengan umpan balik. Kita jadi tahu apa yang kurang dari presentasi kita. Ada satu kalimat di buku ini yang kedengarannya kasar, tapi kok saya rasa justru membebaskan ya. Sadarilah bahwa tidak ada yang peduli tentang Anda. Gimana menurut Anda? Kedengarannya memang brutal, tapi itu justru inti dari pola pikir profesional. Artinya, penolakan mereka itu nggak personal. Mereka nggak akan pulang ke rumah dan terus-terusan mikirin presentasi Anda yang gagal. Mereka punya puluhan presentasi lain yang harus dievaluasi. Jadi, kegagalan Anda hari ini bukanlah pusat dari dunia mereka. Ini membebaskan kita dari beban emosional yang nggak perlu. Lepaskan, perbaiki, dan maju lagi ke pertemuan berikutnya.
Oke, jadi secara teori kita harus mengubah pola pikir, anggap mereka setara, ingat penolakan itu bukan soal personal. Tapi jujur deh, pas ketemu langsung sama orang penting, rasa minder itu pasti ada. Gimana caranya kita benar-benar bisa ngelihat CEO raksasa atau investor legendaris itu sebagai manusia biasa seperti yang disaranin buku ini? Pertanyaan bagus, karena teori di kepala seringkali kalah sama lutut yang gemetaran di lapangan. Nah, buku ini nyambungin pola pikir tadi dengan pengalaman nyata di Cheat 17. Jadilah seorang pengikut. Ini bukan soal jadi pengikut di media sosial ya. Oke. Penulisnya cerita pengalamannya waktu muda, dia sering ikut kumpul-kumpul dengan orang yang usianya jauh di atas dia. Orang-orang yang udah mapan dan sukses. Awalnya pasti canggung banget ya, jadi anak bawang di antara para raksasa. Tentu. Tapi justru di situ pelajarannya. Dengan sering berinteraksi, dia sadar satu hal. Orang-orang paling sukses sekalipun, ya tetap manusia. Mereka bisa cerita lelucon garing, ngeluh soal anak mereka yang susah diatur, atau ya punya hobi yang aneh. Mereka bukan robot super yang sempurna. Jadi intinya... Kesadaran ini yang didapat dari pengalaman langsung adalah penawar rasa intimidasi yang paling ampuh. Jadi kuncinya adalah paparan atau exposure. Dengan membiasakan diri berada di sekitar mereka, kita jadi sadar kalau mereka sama-sama manusia. Ketakutan itu muncul karena kita menganggap mereka sebagai sosok mitologis yang jauh di atas sana. Benar sekali. Buku ini bilang, sumber kegagalan terbesar dalam interaksi dengan orang berkuasa adalah ketakutan kita sendiri. Ketakutan itu bikin kita jadi kaku, bicara terbata-bata, dan nggak jadi diri sendiri. Jadi, baik Anda lagi pitching ke investor kayak di Cheat 10, atau sekedar bergaul dengan orang sukses kayak di Cheat 17, penghalang utamanya itu ada di dalam kepala kita. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nunjukin kesetaraan ini lewat tindakan nyata, bukan cuma di angan-angan? Nah, itu dia. Karena percuma pola pikirnya udah setara kalau cara kita bersikap masih seperti bawahan. Dan buku ini punya jawaban yang agak nakal menurut saya. Disebutnya trik pikiran Jedi dalam Cheat 7. Jangan meminta, umumkan. Saya suka istilah trik pikiran Jedi itu. Coba jelaskan gimana cara kerjanya. Caranya sebenarnya simpel, tapi efeknya luar biasa. Alih-alih meminta izin untuk melakukan sesuatu, Anda cukup mengumumkannya dengan percaya diri. Misalnya jangan tanya, bolehkah saya memimpin proyek ini? Tapi katakan, untuk proyek ini saya akan mengambil langkah A, B, dan C. Saya akan berikan laporannya hari Jumat. Saat Anda mengumumkan, bukan meminta, orang cenderung berasumsi Anda sudah mikirin mateng-mateng dan tahu apa yang Anda lakukan. Ini cerdas banget. Cerdas banget karena ini langsung ngerusak ekspektasi dinamika kuasa. Kalau kita minta izin, kita secara sadar menempatkan mereka di posisi superior sebagai pemberi restu. Iya, betul. Tapi kalau kita mengumumkan, kita seolah-olah bilang, ini loh rencananya, saya cuma mau kasih tahu. Posisi kita langsung sejajar, Anda bukan anak kecil yang minta izin main. Anda adalah profesional yang sedang berkoordinasi. Tapi ada resikonya nggak sih? Takutnya malah dikira sombong atau lancang, apalagi mungkin dalam budaya kerja di beberapa tempat yang sangat hierarkis. Pasti ada. Ini bukan tiket untuk jadi seenaknya. Kuncinya ada di dua hal, persiapan dan cara penyampaian. Anda nggak bisa asal mengumumkan sesuatu yang ngawur. Rencana Anda harus solid dan sudah dipikirkan risikonya. Dan cara penyampaiannya harus tetap kolaboratif, bukan diktator. Makanya contoh dari buku ini soal rapat Dewan Direksi Kivi itu pas banget. Coba Anda ceritakan. Oke, jadi Brian Wong cerita kalau rapat Dewan Direksi itu bisa jadi ajang yang sangat menegangkan. Para anggota Dewan bisa aja nolak agenda atau ya menyembelih rencana Anda. Nah, alih-alih masuk ke ruangan rapat dan meminta persetujuan Dewan atas agendanya, dia punya strategi lain. Jauh sebelum rapat, dia akan menemui setiap anggota Dewan satu persatu. Tujuannya bukan untuk minta izin, kan? Tepat, tujuannya bukan untuk bilang, Bapak setuju nggak kalau agendanya ini, tapi untuk memberi informasi. Dia akan bilang, nanti di rapat Dewan saya berencana membahas X dan mengajukan rencana Y. Ini latar belakangnya. Dia mengumumkan agendanya secara personal terlebih dahulu. Hasilnya, pas rapat beneran, nggak ada drama, nggak ada kejutan. Jadi semua sudah... Semua sudah tahu arahnya dan merasa dilibatkan sejak awal. Rapatnya jadi lancar dan produktif. Nah, itu dia contoh sempurnanya. Mengumumkan di sini bukan berarti tindakan impulsif dan arogan. Justru sebaliknya,
Itu adalah puncak dari persiapan yang matang. Anda sudah melakukan pekerjaan rumahnya, jadi Anda pantas untuk percaya diri dengan rencana Anda. Oke, jadi kita sudah punya pola pikir yang benar untuk merasa setara dan taktik praktis untuk menunjukkannya. Terus, apa goalnya? Apa yang sebenarnya kita jual ke mereka saat berhadapan langsung? Nah, ini bagian favorit saya, karena ini mengubah total fokus kita. Buku ini bilang, untuk sementara, lupakan jualan bisnis atau produk Anda. Betul, kita sampai di cheat 14. Jangan presentasikan bisnis Anda, presentasikan diri Anda. Intinya, orang-orang pintar, investor ulung, mereka nggak berinvestasi cuma pada sebuah proyek. Proyek bisa gagal, ide bisa berubah. Mereka berinvestasi pada manusianya. Ini adalah level tertinggi dari menyeimbangkan kuasa. Kalau Anda berhasil melakukan ini, dinamikanya bukan lagi uang mereka versus ide Anda. Dinamikanya jadi uang mereka versus Anda. Maksudnya? Visi Anda, kegigihan Anda, kemampuan Anda untuk bangkit dari kegagalan, selera humor Anda, seluruh potensi Anda sebagai seorang individu. Mereka nggak sekedar beli produk Anda, mereka beli tiket untuk ikut dalam perjalanan Anda. Jadi tujuannya adalah membuat mereka percaya pada kita sebagai jokinya, bukan cuma pada kudanya. Karena joki yang hebat bisa menang dengan kuda yang biasa saja, tapi joki yang buruk bisa kalah meskipun kudanya kuda pacu juara. Tapi orangnya kaku dan gak berkesan. Yang satu lagi, selain menyajikan data yang solid, dia juga cerita dengan penuh semangat kenapa dia terobsesi memecahkan masalah ini, gimana dia pernah gagal dan belajar dari situ, dan apa visinya untuk 5 tahun ke depan. Anda bakal lebih percaya dan mau investasi ke siapa? Jelas yang kedua, rasanya ada ikatan personal, kita jadi ikut bersemangat dengan perjalanannya. Ini pas banget sama satu kutipan kunci di buku ini, dan saya mau Anda benar-benar meresapinya. Jika Anda meminta nasihat kepada orang, mereka akan memberi Anda uang. Jika Anda meminta uang kepada mereka, mereka akan memberi Anda nasihat. Dalam banget ya? Itu merangkum semuanya. Kalau Anda datang dengan posisi meminta uang, Anda adalah pemohon. Tapi kalau Anda datang dengan tulus untuk meminta nasihat, untuk berdiskusi, Anda memposisikan mereka sebagai mentor, dan Anda sebagai mitra diskusi yang setara. Anda membangun hubungan dulu. Dari hubungan yang tulus itulah kepercayaan muncul. Dan dari kepercayaan, barulah biasanya tawaran investasi atau dukungan lain akan mengalir secara alami. Pertama, ubah pola pikir Anda. Lihat hubungan dengan orang berkuasa sebagai pertukaran yang sara. Ide atau potensi Anda untuk uang atau pengaruh mereka. Ini transaksi bisnis, bukan meminta belas kasihan. Kedua, manusiakan mereka. Ingat, di balik jabatan dan kekayaan, mereka juga manusia biasa. Dan seringkali, uang yang mereka kelola bukan uang pribadi. Jadi, jangan anggap penolakan mereka sebagai serangan personal. Ketiga, tunjukkan kesetaraan itu lewat tindakan. Gunakan taktik mengumumkan rencana Anda dengan percaya diri, bukan meminta izin seperti anak kecil. Tentu dengan persiapan yang matang. Dan terakhir, yang paling fundamental, fokuslah untuk membuat mereka berinvestasi pada Anda sebagai seorang individu, bukan hanya pada proyek sesaat Anda. Jual visi dan kegigihan Anda. Kerangka berpikir yang sangat praktis. Tapi ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat Anda renungkan. Semua kode curang yang kita bahas ini kan fokusnya adalah cara menyeimbangkan dinamika kuasa sebelum Anda mendapatkan uang atau jabatan dari mereka. Nah, pertanyaan untuk Anda pikirkan adalah, apa yang terjadi setelahnya? Setelah mereka resmi jadi investor dan secara hukum punya sebagian kendali atas perusahaan Anda, atau setelah Anda diangkat jadi anak buahnya, apakah dinamika setara ini masih bisa dipertahankan? Di mana batas antara trik psikologis ini berakhir dan realita kekuasaan yang sesungguhnya dimulai?